Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Nuril Ihsania, yang kedua Bizati Lailatul Mubarakah, dan yang ketiga saya sendiri Nurma Yunita Asmi, yang dimana kami akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen sekolah unggul. Menurut George R. Cherry, dalam buku Kepemimpinan dan Manajemen Konflik Nurzanin, terdiri dari perencanaan atau planning, yang kedua pengorganisasian atau organizing, yang ketiga dorongan actuating, atau yang terakhir pengawasan controlling. Menurut Hamalik, bahwa masing-masing fungsi manajemen tersebut mencakup beberapa subfungsi yang bekerja secara bergiliran, yang dimana mempunyai karakteristik tersendiri sebagai bagian dari fungsi manajemen. Menurut Omar Hamalik, fungsi perencanaan merupakan rangkaian tindakan untuk ke depan, yang dimana perencanaan bertujuan untuk mencapai seperangkat operasi yang konsisten dan terkoordinasi guna memperoleh hasil-hasil yang diinginkan, di mana perencanaan merupakan tugas utama dalam manajemen. Perencanaan harus disusun sebelum pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya, sebab fungsi perencanaan ini merupakan menentukan kerangka untuk melaksanakan fungsi-fungsi lainnya. Henry mendefinisikan mengenai fungsi manajemen perencanaan atau planning, yakni sesuatu pekerjaan yang dilaksanakan sebelum memulai pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang meliputi pengambilan keputusan dan pemilihan alternatif keputusan. Maka diperlukanlah kemampuan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa depan. Menurut Sonang P, fungsi perencanaan pada manajemen sekolah unggul di mana suatu proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan, hal-hal yang dikerjakan di masa depan atau yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dapat diambil kesimpulan fungsi perencanaan manajemen sekolah unggul yakni merupakan penyusunan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada fungsi ini, biasanya setiap kepala sekolah dituntut untuk mampu membuat dan menyusun perencanaan kegiatan, baik kegiatan belajar mengajar, kegiatan ekstrakurikuler, maupun kegiatan pelatihan para guru dan staf yang menyangkut masa depan sekolah tentunya. Kompetensi di bidang perencanaan meliputi menyusun profil sekolah, merumuskan visi misi dan tujuan sekolah, menentukan fungsi-fungsi atau komponen-komponen sekolah yang diperlukan untuk mencapai setiap sasaran sekolah. Kemudian melaksanakan analisis yakni mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terhadap setiap fungsi dan faktor-faktornya, memilih dan menentukan alternatif pemecahan setiap persoalan, kemudian menyusun rencana dan program pengembangan sekolah, menyusun langkah-langkah untuk merealisasikan rencana pengembangan sekolah, kemudian juga harus membuat target pencapaian hasil untuk setiap program suatu dengan waktu yang telah ditentukan. Sekian dari saya yang dapat saya jelaskan mengenai fungsi manajemen perencanaan sekolah unggul, yang selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bizati Lailatul Mubarakah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengorganisasian dalam sebuah manajemen sekolah unggul. Apa itu pengorganisasian? Pengorganisasian yaitu sebuah rencana yang dilakukan sebagai langkah strategis untuk mewujudkan suatu rencana dalam organisasi agar organisasi tersebut berjalan dengan harapan dan tujuan yang ingin dicapainya. Menurut pendapat Terry,
yang menjelaskan bahwa pengorganisasian adalah sebuah usaha dalam penciptaan hubungan tugas yang jelas antara personalia, sehingga setiap orang dapat bekerja sama dalam kondisi yang baik dalam rangka mencapai tujuan sebuah organisasi. Dalam pengorganisasian itu, yang harus dilakukan adalah mengenai hal-hal yang sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan siapa yang akan melakukan apa. Maksudnya, jadi dalam sebuah pengorganisasian itu harus jelas siapa yang akan melakukan sebuah pengorganisasian manajemen sekolah unggul itu. Yang kedua, menjelaskan siapa yang akan memimpin yang akan memimpin siapa. Jadi harus jelas juga siapa yang pemimpin siapa dan yang dipimpin itu siapa. Yang selanjutnya menjelaskan mengenai saluran-saluran komunikasi. Jadi harus jelas dia berkomunikasi dengan siapa saja, dengan mengkomunikasikannya dengan baik apa tidak. Jadi harus jelas. Yang selanjutnya yaitu memusatkan sumber-sumber data terhadap sasaran-sasaran. Jadi selain untuk berkomunikasi dengan baik, harus mencari sumber-sumber data yang relevan, yang valid. Jadi kalau setiap lembaga sekolah itu pasti ingin memiliki sebuah potensi untuk menjadi sekolah yang unggul, pasti ingin berkompetensi menjadi sekolah unggulan. Sekolah unggul tidak hanya untuk mencari prestasi akademik, tetapi di dalamnya menuntut siswa untuk dapat menemukan potensi yang ada pada dirinya, bakat apa yang ada pada dirinya. Oleh karena itu, setiap lembaga sekolah pasti melakukan upaya pengembangan diri, yaitu yang pertama seperti merubah pola pikir. Merubah pola pikir tentang apa? Tentang bahwa sekolah itu tidak hanya untuk bekerja dan untuk ajang mendapatkan penghasilan, tetapi sekolah itu adalah sebuah ibadah yang dilakukan seseorang untuk bekal baginya di akhir kelak. Yang kedua itu dapat menguasai dan melaksanakan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya. Jadi siswa itu harus bisa menguasai tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya yaitu disiplin, bertanggung jawab, dan berkemauan untuk terus tetap belajar. Dalam pengorganisasian manajemen sekolah unggul, apa saja yang perlu diperhatikan agar manajemen sekolah ini dapat berjalan dengan baik, yaitu seorang kepala sekolah atau pemimpin harus senantiasa memberikan perhatian terhadap aspek informal, aspek formal, aspek simbolik, dan aspek yang tidak tampak dari kehidupan sekolah yang mana menjadikan sebuah keyakinan dan tindakan dalam setiap warga sekolah. Jadi menjadi seorang kepala sekolah itu harus memiliki perhatian penuh terhadap karyawan-karyawannya, terhadap apa saja yang berhubungan dengan lingkungan sekolah. Lalu selanjutnya untuk menciptakan kultur sekolah yang baik harus dibutuhkan sebuah kerjasama antar warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, murid, dan semua staf yang ada dalam sekolah. Selanjutnya yaitu melakukan perbaikan jika dirasa sekolah itu memiliki mutu yang turun atau mutu yang jelek. Jadi harus dilakukan perbaikan secara terus-menerus agar dapat meningkatkan kualitas produk, jasa, proses, dan lingkungan organisasi di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu penggerakan. Fungsi penggerakan manajemen sekolah unggul. Apa itu penggerakan? Penggerakan punya arti dalam peranan yang sangat penting di antara fungsi manajemen lainnya. Maka, penggerakan merupakan fungsi secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan. Menurut Arifin Abdurrahman,
bahwa penggerakan merupakan kegiatan manajemen untuk membuat orang lain suka dan bekerja. Pada dasarnya, penggerakan orang lain bukanlah hal yang mudah. Untuk dapat menggerakkan, dituntut bahwa manajemen hendaknya mampu atau seni untuk menggerakkan orang lain. Kemampuan atau seni menggerakkan orang lain disebut kepemimpinan atau leadership. Adapun istilah yang sering digunakan dalam maksud menggerakkan. Yang pertama yaitu leading atau menghantar. Yang kedua, directing atau memberi petunjuk, arahan seperti itu. Yang ketiga, motivating atau memberi motivasi, dorongan. Yang keempat, commanding, memberi perintah kepada bawahan. Adapun ciri-ciri penggerakan di dalam sebuah organisasi yaitu 1. Upaya untuk mengetahui tentang kepemimpinan yang baik. Nomor 2, mengacu pada perencanaan yang telah dibuat. Nomor 3, adanya kemampuan untuk memimpin semua anggota. Nomor 4, semua kegiatan-kegiatan organisasi diatur dengan baik. Nomor 5, pemberian bimbingan, motivasi, dan pengarahan yang baik. Yang terakhir yaitu fungsi pengawasan atau penilaian manajemen sekolah unggul. Apa itu pengawasan? Pengawasan merupakan tindakan terakhir yang dilakukan para manajer pada suatu organisasi tersebut. Pengawasan atau controlling adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Menurut Perry, bahwa pengawasan merupakan usaha yang sistematis dalam menentukan apa yang telah dicapai, yang mengarahkan kepada penilaian kinerja dan pentingnya mengoreksi atau mengukur kinerja berdasarkan pada rencana-rencana yang ditetapkan sebelumnya. Sasaran dari pengawasan adalah yang pertama, kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan terselenggara sesuai dengan jiwa, semangat, kebijaksanaan, dan strategi. Nomor 2, anggaran yang telah tersedia dipergunakan untuk melakukan kegiatan tersebut secara efektif dan efisien. Yang ketiga, para anggota berorientasi kepada keberlangsungan hidup. Yang keempat, pemanfaatan sarana prasarana sehingga memperoleh manfaat. Yang kelima, standar mutu hasil pekerjaan terpenuhi semaksimal mungkin. Yang keenam, prosedur kerja ditaati oleh semua pihak. Sedangkan penilaian sendiri ialah unsur yang sangat penting dari keseluruhan proses manajemen karena penilaian berkaitan dengan usaha meningkatkan efektivitas dan efisien organisasi dalam mencapai tujuan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.